warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat religi dimanapun berada. Kembali bersama Bunda Nurul dalam program Lentera Ramadan, sebuah tayangan yang akan hadir selama bulan Ramadan menjelang berbuka puasa di pukul 17.30. Bagaimana kabar sobat religi semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melaksanakan semua aktivitas yang akan membawa kemanfaatan dan keberkahan. Telah hadir bersama saya Kasih Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Beliau adalah Dr. Arif Hidayatullah, Magister Pendidikan Islam. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bunda. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kali ini beliau akan memaparkan sebuah materi dengan judul Puasa Melatih Kesabaran. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan pemirsa Lentera Ramadan yang berbahagia. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di hari ini, di bulan Ramadan ini, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan semoga kita semuanya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Sahabat religi yang berbahagia, hari ini saya akan memberi materi yang berjudul Puasa Melatih Kesabaran. Di dalam suatu hadis disebutkan as-saumu nisfus sabar, yang artinya puasa sebagian dari sabar. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar. Sabar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, tadarus, dan amalan-amalan yang lainnya, termasuk sedekah jariyah. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini 10 hari pertama, termasuk hikmah daripada puasa Ramadan, 10 hari pertama ini adalah bulan penuh rahmat, penuh rahmat. 10 hari kedua yaitu bulan penuh pengampunan, dan 10 hari terakhir adalah kita akan dijauhkan dari api neraka. Begitu istimewanya bulan Ramadan, makanya kita semuanya sebagai kaum muslimin sejogjanya kita senantiasa untuk berbuat baik dan mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapan kita semuanya hidup kita akan selamat di dunia dan akhirat. Yang nomor 2 yaitu sabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin diminta untuk meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Dan kita di bulan Ramadan ini, yang biasanya kalau pagi kita bisa sarapan pagi, kita bisa minum kopi, dan siang pun kalau kita haus kita bisa minum es campur, es degan, dan lain sebagainya. Karena di bulan Ramadan kita diminta untuk sementara tidak makan dan minum sampai nanti maghrib tiba. Dan tidak hanya makan dan minum saja yang dilarang, tetapi hal-hal
lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bermedia sosial. Barangkali ada berita-berita yang kurang baik, atau berita-berita yang lain dianggap kurang baik, kita tidak boleh langsung mengklaim atau mengomentari yang tidak baik, ya. Kita harus berpositif thinking, ya. Dan kita tidak boleh untuk mencela, ngerasani atau menghibah kepada orang lain, karena itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar atas apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Kantor pernah menyampaikan kepada kita bahasanya apa yang kita miliki hari ini itulah yang terbaik. Oleh karena itu kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik, yang patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur akan nikmatku sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Oleh karena itu kita semuanya berlatih untuk bersyukur, sehingga Allah akan menambah rezeki kita atau kebaikan kita, dan kita akan selamat di dunia dan akhirat. Diceritakan ada seseorang yang sedang putus asa atau frustasi karena melihat kehidupannya selalu mendapatkan musibah. Pemuda itu merenung dan merenung karena tidak kuat dengan beban hidupnya. Akhirnya pemuda itu lari ke suatu hutan. Dia lari sekencang-kencangnya karena dia akhirnya capek berteduh di bawah suatu pohon yang rindang. Setelah itu dia melihat di semak-semak ada yang bergerak-gerak. Telah dipantau, ternyata kelihatan bahwasanya itu adalah seekor harimau. Betapa kagetnya orang itu karena melihat seekor harimau. Akhirnya orang itu lari sekencang-kencangnya, dan harimau itu langsung berlari mengejar orang itu. Dan pemuda itu lari sekencang-kencangnya dan tidak melihat bahwasanya di depannya itu ada sumur tua. Dan akhirnya pemuda itu terjatuh masuk ke dalam sumur tersebut. Dan ternyata di dalam sumur itu terdapat ular yang besar yang warnanya hitam dan siap untuk memangsa orang tersebut. Dan orang tersebut akhirnya dengan berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas sumur tersebut, tapi melihat sumurnya yang sangat dalam, akhirnya dia tetap memanjat. Dan akhirnya orang tersebut mendapatkan akar pohon. Langsung saja akar pohon itu dipegang sebagai pegangan agar tidak dimakan oleh ular tersebut. Di atas juga harimau siap untuk menerkam dan memakan orang tersebut. Betapa paniknya, betapa gelisahnya, betapa takutnya orang tersebut karena di bawah terdapat ular yang besar yang siap memakan. Di atas ada macan atau harimau yang siap menerkam. Pemuda itu terdiam dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon semoga Allah memberikan jalan keluar. Tiba-tiba ada 2 ekor tikus yang datang. Ternyata tikus tersebut memakan akar yang dibuat pegangan orang tersebut. Satu akar itu putus, tinggal satu akar yang dipegang oleh orang tersebut.
sambil digoyang-goyangkan yang sebagai pegangan orang tersebut, ternyata di atas pohon tersebut ada lebah. Karena terus digoyang-goyang, akhirnya madunya menetes mengenai muka orang tersebut. Tes, akhirnya sampai ke mulut dan dinikmati oleh orang tersebut. Dan orang tersebut, alhamdulillah, nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur Tuhan atas nikmat yang telah Engkau berikan. Dengan kesabaran orang tersebut, akhirnya lebah-lebah itu karena digoyang-goyang marah dan menyengat harimau tersebut. Dan harimau tersebut karena disengat oleh lebah, akhirnya harimau itu jatuh ke sumur tersebut dan akhirnya berkelahi dengan ular tersebut dan sama-sama matinya. Dan akhirnya pemuda itu bisa keluar dari sumur itu dengan selamat. Demikian tadi cerita inspiratif terkait dengan kesabaran. Tadi diceritakan ya, ada ular, ada harimau, dan ada tikus. Itu adalah bentuk ujian-ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau mendapat ujian, kita berusaha untuk bersabar. Insya Allah kalau kita sabar, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita seperti yang diceritakan dalam cerita tadi. Dan Allah itu kalau menguji seseorang itu, ya, itu sampai tuntas. Ya. Ibaratnya pohon kelapa yang jatuh dari pohonnya. Itu Bunda. Setelah jatuh, itu dikupas kulitnya. Ya. Setelah dikupas kulitnya, dikupas batoknya. Setelah itu diparut, ya, diparut. Tidak hanya itu, setelah itu diperas sampai nanti menjadi santan. Begitu menggambarkan ujian-ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa bersabar untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, jazakallah khairan katsira. Terima kasih juga terhadap Sobat Religi dimanapun berada. Jangan lupa tetap saksikan kami dalam program Lentera Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.